Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam ya Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my channel kelas Mr. Iman. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan seri pengantar manajemen kita. Ini video yang kedua terkait dengan teori ya, perkembangan teori manajemen. Disclaimer dulu teman-teman semuanya, sekali lagi saya bukan seorang yang ahli atau expert di bidang manajemen, tapi di sini intinya saya ingin berbagi apa yang saya tahu, dan intinya di sini adalah kita belajar bersama dan sama-sama belajar gitu ya. Mungkin kalau nanti ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan terkait dengan teori atau perkembangan teori manajemen. Di mana video yang pertama kemarin itu sudah menghadirkan atau kita membahas terkait dengan dasar-dasar manajemen ya. Nah, hari ini kita akan lanjut terkait dengan perkembangan teori manajemen, di mana gambarannya ada aliran klasik, kemudian ada aliran neoklasik, kemudian ada aliran manajemen atau hubungan manajemen gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan aliran klasik, ada teori manajemen ilmiah, kemudian ada juga teori namanya teori organisasi klasik. Kemudian aliran neoklasik itu diprakarsai oleh Hugo Montanberg ya 1863 1916. Kemudian ada Tan Mayo di 1880 dan sampai 1949 gitu ya. Kemudian di aliran manajemen atau manajemen itu ada aliran perilaku organisasi dan ada juga aliran namanya aliran kuantitatif gitu ya. Nah, terkait dengan ini kita akan bahas sedikit beberapa hal terkait dengan baik itu sejarah, perkembangan dan sebagainya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut. Nah, perkembangan teori manajemen ada beberapa hal yang akan kita coba bahas. Pertama, latar belakang sejarah manajemennya, kemudian teori manajemen klasik, kemudian ada manajemen ilmiah, kemudian teori organisasi klasik, kemudian ada aliran hubungan manusia, kemudian aliran manajemen modern, kemudian terkait dengan perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Jadi ini ada beberapa hal yang coba akan kita bahas bersama ya dalam video kali ini ya. Baik teman-teman semuanya. Nah, pertama terkait dengan latar belakang sejarah ya, latar belakang sejarah manajemen gitu ya. Nah, manajemen itu mempelajari kalau kita mempelajari sejarah manajemen itu membantu memahami teori dan praktek bagaimana adanya sekarang gitu ya. Jadi sebelumnya sekarang itu seperti apa, dan yang dulu itu gambaran sejarahnya seperti apa terkait perkembangan teorinya gitu ya, dan praktiknya. Kemudian kita juga akan melihat berkait dengan konsep-konsep manajemen sekarang yang telah berkembang di sepanjang waktu gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat terkait dengan konsep ya, bagaimana manajemen sekarang itu ternyata hasil perkembangan ya perkembangan yang terus-menerus atau pengujian, modifikasi dan lain sebagainya. Jadi konsep manajemen sekarang itu merupakan sudah proses yang sudah berjalan cukup lama terkait dengan proses perkembangannya, pengujian dan perkembangan dari waktu ke waktu gitu ya. Kemudian terkait dengan semua penting sebelum abad ke-20, jadi teman-teman terkait dengan adanya pembangunan piramida, ya, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan juga ada tulisan Adam Smith terkait pembagian kerja dan revolusi industri. Jadi kalau kita lihat bagaimana piramida, kemudian bangunan Ka'bah, kemudian tembok Cina itu, di mana bangunan-bangunan tersebut lahir ya, semuanya menuntut keterampilan, terutama keterampilan manajemen ya, bagaimana membangun suatu yang besar. Kalau misalnya tidak termanajemennya atau tidak ada leadership di situ atau ya itu mungkin tidak akan terbangun atau tidak akan tercipta gitu ya gambarannya. Nah, jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, peninggalan fisik yang tadi yang seperti tembok Cina dan sebagainya itu adalah peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur ya teman-teman dan bertahap di masa lalu yang saya dinamakan manajemen. Nah, aktivitas yang teratur dan bertahap itu yang zaman dulu ya orang membangun tembok Cina di masa kekaisaran atau dinasti pada saat itu, kemudian pada saat Nabi Ibrahim juga membangun Ka'bah di Mekah gitu ya, kemudian dan sebagainya. Nah, itu merupakan aktivitas teratur ya dan bertahap ya, namanya pembangunan itu kan tidak asal-asalan. Namun di zaman itu teknologi mungkin belum secanggih sekarang gitu ya, dimana aktivitas itu sudah dilakukan secara teratur dan bertahap, yang di masa lalu yang seharusnya mungkin sekarang ini namanya manajemen ya, bagaimana mengatur atau mengorganisasikan pembangunan tersebut gitu ya.
Nah, kemudian ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama adalah perspektif manajemen klasik, ya, teman-teman. Nah, ini perspektif manajemen klasik ini terkait dengan kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Kemudian ada perusahaan manufaktur, ya, ada bank, asuransi dan sebagainya. Ada kelompok manajemen administrasi, itu perspektif manajemen klasik. Kemudian untuk perspektif manajemen perilaku ada studi Hawthorne, kemudian ada teori relasi manusia, ada teori perilaku kontemporer, ya. Mungkin kita akan bahas sedikit-sedikit, ya. Kemudian ada terkait dengan perspektif manajemen kuantitatif, ya, kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasional. Ya, jadi gambaran terkait dengan perkembangan teori manajemen ini, perspektifnya ternyata ada 3, ada perspektif manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku, dan perspektif manajemen kuantitatif, teman-teman. Nah, kemudian pertama kita akan bahas terkait dengan perspektif manajemen klasik, ya. Nah, perspektif manajemen klasik ini kelompok manajemen ilmiah atau saintifik itu diprakarsai oleh Frederick W. Taylor, ya, 1856 sampai 1915, di mana di situ terkait dengan 4 prinsip, ya, terkait dengan 4 prinsip dasar manajemen ilmiah, ya. Time and motion studies, the short phase system, ya. Jadi ada 4 prinsip dasar manajemen ilmiah yang terkait dengan Frederick Taylor. Kemudian ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, ya, 1868-1924, 1878-1972, di mana di situ terkait dengan efisiensi dan produksi, ada psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, ya. Kemudian Henry L. Gantt, yang 4 gagasan meningkatkan manajemen, Gantt chart, ya. Ini ada namanya Gantt chart, gagasan oleh Henry M. Gantt. Kemudian ada Harrington Emerson, ada 14 prinsip efisiensi, ya. Nah, itu untuk kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, ya. Kemudian ada perspektif manajemen administrasi, ada Henry Fayol, ya. Ini terkenal banget, ya, 14 prinsip Fayol dalam manajemen, ya. Kemudian ada Lyndall Ulrich, ya, panduan manajemen, managerial guidance. Kemudian ada Max Weber, ada birokrasi dalam organisasi terkait dengan hal itu. Nah, ini pertama terkait dengan perspektif perspektif manajemen klasik, ya. Kemudian selanjutnya ada manajemen ilmiah. Nah, tadi perspektif manajemen klasik, ya. Kalau sekarang lanjut kita di perspektif manajemen ilmiah, di mana adalah penggunaan metode ilmiah untuk merumuskan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau di dalam ilmiah, mereka bagaimana caranya merumuskan cara-cara ilmiah sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau suatu project, gitu, ya, gambarannya. Nah, Bapak manajemen ilmiah adalah Frederick Taylor, terkenal dengan bukunya Principle of Scientific Management, ya, Scientific Management Science, ya, manajemen ilmiah, ya. Bagaimana Frederick Taylor ini dalam bukunya yang terkenal Principle of Scientific Management berkaitan dengan bagaimana manajemen ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk merumuskan jalan terbaik atau jalan yang paling baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini Frederick Taylor bisa dikatakan bapak manajemen dunia juga, ya. Nah, ini beliau ada prinsipal bukunya yang paling terkenal adalah The Principle of Scientific Management, ya. Ini Frederick Taylor, ya. Beliau bisa juga orang bisa dikenal juga dengan Pak Manajemen, ya, karena terkenal banget untuk terkait dengan buku beliau, ya, Scientific Management. Nah, kemudian prinsip manajemen menurut Taylor adalah yang pertama bagaimana pengembangan metode-metode kerja yang terbaik, ya. Bagaimana tadi, ya, karena dia scientific, ya, jadi pengembangan metode atau cara kerja yang terbaik. Kemudian pilihlah dan latihlah serta ajarlah yang dikembangkan para pekerja bagaimana dia menilai bahwa pekerja itu bisa dikembangkan dengan pelatihan, ya. Kemudian kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan para pekerja meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab pimpinan untuk merencanakan pekerjaan, untuk menjamin bahwa semua pekerjaan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Jadi itu ada 3 prinsip manajemen menurut Taylor, ya, terkait dengan manajemen saintifik, ya, atau manajemen manajemen saintifik, ya, dimana terkait dengan manajemen ilmiah, ya. Nah, kemudian tokoh manajemen lainnya adalah Frank dan Lillian Gilbert, ya. Nah, Frank dan Lillian Gilbert ini adalah seorang pelopor pengembangan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perkembangan teori manajemen, berarti kita harus terkait dengan tokoh, ya. Pertama tadi adalah siapa? Masih ingat? Taylor, ya.
Kemudian yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert ini adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, ya. Kemudian mereka berdua sangat terhadap masalah efisiensi, bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan sangat-sangat hemat gitu ya, atau efisien gitu ya, baik itu secara sumber daya manusia maupun secara sumber daya alam maupun subsistem atau supporting di antara ketiganya gitu ya. Kemudian cara terbaik mengerjakan suatu tugas, bagaimana memformulasikan pekerjaan itu dilakukan dengan cara terbaik agar menghasilkan hasil maksimum dengan efisien gitu ya. Nah, itu pertama tadi Taylor, kemudian yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert. Nah, kesimpulan mengenai prospek manajemen klasik, kalau yang klasik tadi kontribusi klasik itu dia untuk spesialisasi pekerjaan, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan spesialisasi supaya hasilnya maksimum, karena setiap orang tidak mungkin bisa menggunakan semuanya, tapi bisa dibagi-bagi sesuai dengan keahlian sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian studi mengenai massa dan beban kerja, bagaimana beban kerja itu didistribusikan dengan baik agar tidak terlalu menumpuk atau tidak terlalu overload gitu ya. Kemudian metode ilmiah dalam manajemen, bagaimana menentukan atau menerapkan metode-metode tertentu yang sangat sesuai agar bisa mencapai hasil yang maksimum. Kemudian dikenalnya fungsi-fungsi manajemen ya terkait dengan metode manajemen, kemudian dikenalnya fungsi-fungsi manajemen sama prosedur dan birokrasi ya. Nah, kemudian ada keterbatasan manajemen klasik, ya, di mana kurang perhatian aspek kemanusiaan dari bekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan perspektif manajemen perilaku, ada tokohnya ada Hugo Mustenberg ya. Pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Jadi di sini dikenal atau memahami bagaimana manajemen perilaku ya, dalam artian terkait dengan para pekerja ya, bagaimana pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja agar motivasi itu bisa ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas para pekerja gitu ya. Kemudian Elton Meyer ya, teori perhatian, attention theory, pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan gitu ya, atau kebutuhannya, hak-haknya dan sebagainya. Kemudian teori penerimaan sosial, social acceptance theory, bagaimana pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial gitu ya. Kemudian ada teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Kemudian ada teori X dan Y dari Douglas McGregor ya. Kemudian untuk teori perilaku kontemporer ya, bagaimana perhatian pada perilaku pekerja ini disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis dan lain sebagainya. Kemudian melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Jadi itu terkait dengan beberapa teori dalam perspektif manajemen perilaku. Ternyata tidak hanya sumber daya manusia, tidak hanya manajemen pemasaran, semacam, juga ada namanya teori perspektif manajemen perilaku untuk terkait dengan bagaimana pekerja itu bisa lebih terperhatikan gitu ya, atau kita manajemen ini yang baik gitu ya. Oke, nah juga ada perspektif manajemen kuantitatif ya teman-teman. Ya, di sini ada aliran kuantitatif ya, mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua ya. Pada waktu itu Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks ya. Dalam perang, Inggris kemudian membentuk tim riset operasi atau research operation. Nah, dipimpin oleh Blackett ya. Tim ini terdiri dari ahli matematika, fisika, dan ilmu lainnya. Jadi Inggris berhasil menemukan terobosan-terobosan penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru untuk tim riset operasi seperti dibentuk oleh Inggris. Nah, jadi ini terkait dengan aliran kuantitatif ini lebih pada tim riset ya, operasional atau operasi gitu ya, terkait dengan proses atau terkait dengan bagaimana ya mendukung dalam pelaksanaan tim gitu ya, terkait dengan operasional atau operation atau misi-misi ya, baik itu suatu negara atau lain sebagainya. Kemudian ada kelompok manajemen sains ya, mengenal penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis ya dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank ya, kemudian peramalisme penjualan dan sebagainya. Kemudian ada kelompok manajemen operasi atau operasional ya, jadi lanjutan dari kelompok manajemen sains. Kemudian ada fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi ya, bagaimana hitung-hitungannya terkait dengan efisiensi.
kemudian dengan pendekatan analisa break even, ya, coding teori dan sebagainya, break even point dan artian break even. Kalau bagaimana titik keseimbangan yang dicapai gitu terkait dengan mungkin terkait dengan apakah penggunaan sumber daya manusia atau sumber daya alam, ya. Oke, selanjutnya ada teori manajemen kontemporer, teman-teman semuanya. Teori manajemen kontemporer prinsip sistem dalam manajemen. Pertama ada open system, terbuka, sistem melakukan integrasi dengan lingkungan di mana kebalikannya sistem tertentu tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada subsistem, merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau yang satu sama lainnya saling berkaitan. Kemudian sinergi, adanya konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja, ya. Kemudian entropi, kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kuantitas disebabkan oleh kemampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan, ya. Jadi ini perspektif koneksi dan manajemen, tidak ada satu hal sebagai satu cara terbaik untuk umum tentang manajemen. Jadi terkait dengan perspektif sistem dalam manajemen ada open system, ada subsistem, sinergi, dan entropi gitu ya, dari manajemen kontemporer. Nah, untuk perkembangan teori manajemen di masa mendatang, ada 5 arah perkembangan teori manajemen. Yang pertama adalah arah yang perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 arah perkembangan teori manajemen. Yang pertama adalah dominan, ya. Nanti ada yang paling dominan, salah satunya muncul sebagai yang paling berguna atau bermanfaat gitu ya untuk yang teori manajemennya. Kemudian ada juga yang perkembangannya menjadi divergens, setiap aliran berkembang sendiri ya, baik itu yang tadi ada yang klasik, kemudian ada yang scientific gitu ya. Kemudian ada yang convergence, aliran dapat kesepahaman namun kabur. Aliran dapat sepaham namun kabur, dalam artian mungkin bisa sejalan namun agak berbeda gitu ya. Kemudian ada sintesa, masing-masing berintegrasi atau bergabung gitu ya. Kemudian proliferation, kemungkinan muncul aliran lain, misalnya aliran akuntansi manajemen, aliran kuantitatif, teknik industri, dan sebagainya. Jadi kemungkinan bisa berkembang lebih lanjut. Nah, mungkin itu gambaran teman-teman untuk materi kita kali ini terkait dengan perkembangan teori manajemen, ya, diakhiri dengan perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Semoga bisa membantu teman-teman dalam sedikit membantu dalam teman-teman belajar terkait dengan teori-teori manajemen, ya, perkembangan teori manajemen. Baik, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di lain video. Bagi teman-teman yang merasa mungkin ini ada kesalahan atau kurangan, boleh di kolom komentar atau komennya di kolom komentar untuk perbaikan video-video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas segala perhatian. Mohon atas kekurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.